Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruja Nabi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta li sahibika yawman tu'ansit wal imamu yahdubu faqad laqut ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Sidang jamaah rahimahullah. Pada kesempatan ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, saya berwasiat untuk kita semuanya. Marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk membawa diri kita ini tetap di jalur Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebentar lagi kita akan menjumpai bulan Muharram. Sebentar lagi kita akan menjumpai tahun baru Islam. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mana bulan Muharram disebut bulan yang penuh barokah. Tapi di samping itu, bulan ini ada beberapa tantangan yang orang-orang Jawa tidak berani untuk melanggarnya. Ma'asyarul hadirin rahimahullah. Di bulan Muharram, ulama-ulama sangat menganjurkan agar kita ini berusaha sekuat tenaga untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak ngerdatin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rasa, yang mana rasa ini diharapkan untuk bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu dari sekian banyaknya para alim, para ulama, para kiai, para khatib akan selalu menganjurkan untuk mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita semua mungkin merasakan, bahkan mungkin sering merasakan, kita merasakan hati kita ini kadang-kadang tidak punya rasa. Disuruh sholat, kadang-kadang kita terasa sangat sekali malas. Membaca Al-Quran sudah tak tersentuh lagi Qurannya. Apalagi sholat sunnah, kita mau jalan amal-amal kebaikan sangat berat. Mau ikut pengajian pun kaki terasa luar biasa beratnya. Apalagi telinga kadang-kadang sudah tidak mau untuk mendengarkannya. Kita duduk bermalas-malasan, ambil HP, buka berbagai macam sosmed, sangat menggiurkan, sangat menyenangkan. Kita cenderung untuk lebih asik dengan HP kita daripada asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul hadirin rahimahullah. Hal yang seperti ini di dalam agama, kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Ketika iman ini bertambah, kita ini akan semangat dengan ibadah. Kita getol untuk ikut-ikut kebaikan-kebaikan yang ada, baik pengajian ataupun baca wirid, baca Quran, baca apapun untuk menggalakkan ibadah, kita semangat. Tapi dikala imannya turun, sudah semuanya terasa berat, semuanya enggan dilakukan. Oleh karena itu, masyaallah hadirin rahimahullah, dikala kita merasakan iman kita ini sangat berat, maka ada kiat-kiat yang perlu kita lakukan. Jangan diam saja dan tidak melakukan hal-hal untuk membangkitkan iman kita. Ini salah. Makanya ketika kita merasakan iman kita turun dan merasa berat, maka kita harus berupaya melakukan kiat-kiat. Di antara kiat itu adalah, yang pertama adalah kita bertahan, bersabar dan bertahan untuk tetap tidak melakukan maksiat. Berupaya walaupun kita malas melakukan sholat, tetap sholat. Walaupun sholat kita terseok-seok, tetap sholat. Apapun aktivitas yang ada, jangan tinggalkan sholat. Walaupun kita nggak wirid,
Walaupun kita nggak baca Quran, tetap sholat, jangan sampai tinggalkan. Yang kedua, kita perlu untuk merenung. Kalau kita merenung di kala sendiri, kita nggak ngefek dengan hati kita, bolehlah kita jalan, nongkrong di warung kopi, bertemu dengan banyak orang. Di situ kita bisa merenung. Kita bertemu dengan orang yang nongkrong di warung-warung, kita merenung. Kalau kita lagi asik beginian, terus kita berdoa Allah bagaimana? Kalau kita lagi asik dengan seperti ini, kita tidak ingat pada Allah, terus nantinya gimana? Dan terus begitu di dalam hati kita dibangkitkan. Kalau dengan kita masih belum ngefek, bolehlah kita sesekali mungkin melihat-lihat hiburan. Jika kita lihat orkes misalkan, di tengah orang-orang yang bercengkrang, orang yang senang-senang bergembira dengan asiknya hiburan sampai lupa pada Allah. Di tengah-tengah seperti kita merenung kepada Allah, ya Allah. Kalau seperti ini, misalkan Allah menyumpahkan bencana, apakah saya tidak kena? Kalau seperti ini, misalkan Allah mencabut nyawa kita dengan posisi seperti ini, bagaimana? Ini bagian dari cara kita kiat-kiatkan, kita bangkitkan hati kita dengan hal-hal yang bisa merasakan dan efek di dalam hati kita. Kemudian kita buka pengajian, kita melihat kiai yang kita anggap bisa untuk membangkitkan, kita buka pengajiannya, kita dengarkan ceramahnya. Kalau masih belum juga, mungkin kita dengarkan sholawat, mungkin kita dengarkan wirid, mungkin kita punya uang, kita sedekah. Banyak cara yang kita lakukan. Walaupun dipandang orang itu jelek, seperti kita nongkrong di warung atau kita lagi ikut melihat orkes misalkan, pada orang jelek, tapi kita berusaha membaikkan diri kita di tengah-tengah keburukan. Ini bagian dari cara. Oleh karena itu, masalah hadirin rahimahumullah, yang tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merasa adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting adalah kita berusaha untuk bangkit, kita berusaha untuk meningkat, kita berusaha untuk bangun dari keterpurukan iman. Dan disitulah ayo kita usahakan dengan sekuat tenaga. Dan kita ingat dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa, kalimat dasarnya bertakwa. Jangan tinggalkan takwa walaupun dengan kondisi yang lemah. Wabtaghu ilaihi wasilah, dan carilah suatu perantara, carilah suatu jalan agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketakwaan kita bisa meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabilihi, dan kita serius di dalam kita berupaya, maka seriuslah. Di tengah-tengah kita misalkan melihat orkes misalkan, seriuslah dengan dirimu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa dan jangan larut mengikuti keadaan sekeliling. Dan disinilah masalah hadirin rahimahumullah. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita di tengah-tengah kemaksiatan. Kita masih ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita duduk dengan para alim, para ulama, itu juga bisa membangkitkan gairah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk dengan orang yang sepuh, dengan nasihat-nasihat mereka, kita bisa ingat kembali dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Intinya adalah ketika kita merasakan lemahnya iman, ketika kita merasakan beratnya iman untuk menjalani ibadah, ayo kita berupaya untuk membangkitkan kembali dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa meningkatkan kembali keadaan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berusaha di kala muda, insya Allah nanti di kala tua, di kala umur kita sudah lanjut usia, keadaan sudah lemah, di situ kita bisa berupaya sekuat tenaga. Sudah, jangan mereka di dunia, tapi bangkitlah terus untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan perjuangan kita dari mulai sekarang dan seterusnya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya, akan melimpahkan rasa kasih sayangnya untuk kita semuanya, agar kita bisa berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Demikian sedikit berdoa kita semoga dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu bima fihi minal ayati wal hakim. Rabbana ya Allahumma wa sallim alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa anta khairul rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran wa ma'amun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yuhyi wa yumiitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa tabi'in tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi khairin wa sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'du ya ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ma'asyiral hadirin rahimakumullah. I'lamu anna Allah ta'ala ta'ala bi nafsihi wa ta'ala bi nafsihi qawlihi ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وتنبي صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتنبي التابعين وتنبي التابعين ومن تبعهم بخير إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات وقاضي الحاجات والمؤمن والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والمسلمين وأنزل الكفر والظالمين وتفتح بيننا وبين القوم بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إنا نرجو على الإحسان ولا ذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا